Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Musa. Sebelum diskusi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansyur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk kali ini kita akan coba berdiskusi berkaitan dengan materi langkah pengisian kinerja kepala sekolah. Mari kita diskusikan bersama. Baiklah, untuk memulai mengisi kinerja kepala sekolah maupun kinerja guru, kita mulai dengan membuka browser terlebih dahulu. Saya rekomendasikan gunakan Google Chrome di keeping.pandeglang.co.id ya, langsung enter. Ya, muncul seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada Simpek dan fitur-fitur yang lain yang bisa kita gunakan. Pastikan Bapak Ibu sudah mengisi Simpek personal terlebih dahulu, karena dari data Simpek personal inilah nanti akan terintegrasi, terkoneksi dengan fitur-fitur yang lain yang ada di sini, seperti misalnya kinerja maupun file personal. Kita coba saja dulu buka Simpek personalnya, masukkan di sini NIP-nya, kemudian ketikkan juga passwordnya dengan NIP yang sama dan login. Ya, seperti ini ya. Di Simpek personal paling tidak data identitas yang harus sudah diisi, kemudian golongan pangkat, paling tidak adalah golongan dan pangkat terakhir, dan yang ketiga adalah jabatan sesuai dengan golongan dan pangkat terakhir Ibu dan Bapak semua. Ya, ini kalau 3 data itu belum terisi, nanti akan terkendala ketika Ibu dan Bapak akan mengisi fitur-fitur yang lain di beranda Simpek Kabupaten Pandeglang. Ya, itu yang pertama ya. Nah, setelah itu tinggal pilih Bapak Ibu. Kita pilih kinerja. Kemudian setelah kinerja ini muncul di sini. Ya, jadi ini aplikasinya BKN ya sebetulnya. Kemudian pilih Daily Evaluation System, masuk aplikasi, kemudian login. Nah, ini masih tadi sudah login, belum logout, jadi langsung masuk. Kalau yang belum login pakai NIP ya, loginnya, passwordnya NIP juga. Bagi yang belum diubah password. Nah, ini kan masih kosong semua tuh. Oke. Saya pengen Bapak Ibu cek. Login dulu semua, sudah login semua? Cek di SKP. Ya, pojok kiri atas SKP diklik. Kelihatan ya? Ini diklik atau saya gedein deh. Ini SKP ya. Ini klik SKP, kemudian ini ada 4 pilihan. Target realisasi tahunan, SKP tahunan bawahan, realisasi bulanan. Nah, untuk SKP-nya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, SKP pribadinya, maka pilihannya ada di pilihan 1 dan pilihan 3. Target dan realisasi tahunan, sama target dan realisasi bulanan. Tapi nanti kita akan beruntun, jangan kita buka dulu yang tahunan. Untuk yang B, oke ya.
Jadi untuk yang bawahan, ini adalah akses untuk melihat SKP bawahan, SKP guru-guru ya. Oke, saya mulai dari target realisasi tahunan. Oke, F5-nya mana? Nah, munculnya seperti ini. Ternyata ini periode SKP-nya keliru. Sudah di entry, tapi perlu ada dirubah, perlu ada perubahan. 1 Maret 2020, 24 Maret. Kita bicara tahunan, maka yang namanya tahunan, 1 tahun SKP itu dimulai dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Gitu ya. Nah, ini kalau sudah keliru seperti ini gimana? Nah, ini kan ada akses edit tuh, edit. Gambar pensil ya, gambar pensil. Ini saya edit nih. Nah, ini dirubah. Ini kita mulai dari 2 Januari, klik 2 Januari. Jadi pengisian tanggal itu tidak bisa ketik, tapi dicari sesuai dengan kalender. Nah, 31 Desember. Nah, ini sudah 2 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020, simpan. Kemudian oke. Kita lihat rubah belum. Nah, sudah oke. Kan? Ini tampilan besar, kalau kecil nggak kelihatan. Lengkap nggak kelihatan, besar hanya sepotong, tinggal pilih. Nah, saya harus geser-geser. Oke ya, ini sudah seperti ini. Pak Matali sudah nyampe ke situ? Oke, ini kalau sudah keluar deskripsinya atau catatannya, periode SKP 2 Januari sampai 31 Desember 2020. Kemudian itu kan baru judulnya kan, judulnya. Isinya apa? Ya. Nah, isinya kita harus bikin di target SKP, diklik target SKP. Nah. Oke ya. Nah, ini jadi betul-betul proses dari awal nih. Nah, makanya kita mau ngisi rencana tahunan atau SKP tahunannya kepala sekolah itu apa saja yang perlu dimasukkan. Beda dengan guru nih. Saya tampilkan deskripsinya. Kalau ya guru kan sudah ya nggak usah lah, nanti kelamaan dibahasnya. SKP-nya kepala sekolah itu nggak ada di sana merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Skip nomor 1 kalau di guru-guru nomor 1. Ya, kalau misalnya guru ada yang jadi wakasek, biasanya nomor 2-nya sebagai wakasek. Nah, kalau ini kepala sekolah, ya menjadi kepala sekolah itu yang pertama. Ya. Jadi isian di SKP-nya nomor 1 itu menjadi kepala sekolah. Itu yang nanti kita sesuaikan di kinerjanya, di keeping-nya gitu. Nah, jadi pertama itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tugas pokok utama kepala sekolah di Permen 2018, 15, 2018, PP apa Permen tuh? 15 2018 itu 3 fungsi utama kepala sekolah sebagai fungsi manajerial, fungsi supervisi, dan fungsi kewirausahaan. Itu di situ ya. Nanti munculnya atau nanti adanya di sini menjadi kepala sekolah. Kemudian apa dokumennya? Ya pasti satu laporan penilaian kinerja gitu ya. Satu laporan penilaian kinerja. Nah, ini nanti kaitan dengan kuantitas dan kualitas nanti akan jadi bahasan menarik juga nanti di bagian akhir tapi. Oke. Itu satu, yang utama itu. Nah, kalau kita lari kepada angka kredit, ya angka kreditnya kepala sekolah murni dari sini saja. Tugas utamanya, angka kredit utamanya sesuai dengan golongan, ya sesuai dengan golongan, misalnya yang golongan 4A berarti sekitar 29, berapa gitu ya, lupa saya, 29,25 apa 29,5. Nah itu dari situ angka kreditnya 100%, tidak ada pembagian 75-25 itu sudah tidak ada lagi, ya. Oke. Yang kedua menyusun kurikulum. Ini kenapa tetap saya masukkan padahal ini juga ini tugas tambahan. Tugas tambahan maksudnya tugas tambahan itu bukan tugas
pokok utama melaksanakan pembelajaran bagi guru. Tapi ya ini kenapa juga kepala sekolah perlu memasukkan ini? Ya ini kita larinya masih kepada aturan lama yang masih ada angka kreditnya. Artinya apa? Menyusun kurikulum itu sebetulnya bagian dari pekerjaan manajerial, bagian dari supervisi kepala sekolah sebetulnya. Tapi secara khusus di penilaian angka kredit ini ada angka kreditnya khusus gitu. Kalau ini tidak dicantumkan, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah tidak dapat tambahan, ya kan? Jadi artinya apa? Oh udahlah masukkan untuk tambahan angka kredit gitu. Ya, menyusun kurikulum. Berapa persen, Pak Ros? 5% ya. 5%. 5% dari angka kredit utama untuk menyusun kurikulum. Kalau nggak dimasukkan, ini betul, ini bagian dari fungsi kepala sekolah. Tapi kalau itu tidak dicantumkan, nggak dapat tuh 5% gitu. Oke ya. Kemudian yang ketiga juga sama. Ini juga ada angka kredit khusus. Kalau mencantumkan ini, kalau nanti ada bukti fisik, ya pastilah kepala sekolah pasti menjadi pengawas penilaian pembelajaran, ya, bahkan sebagai penanggung jawabnya. Ini proses dan hasil belajar, artinya ini adalah penilaian semester ganjil dan semester genap, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Jadi makanya di sini ada 2 SK, ada 2 SK. Jadi SK semester ganjil, SK semester genap. Oke, yang ini disebutnya tugas tambahan yang tidak mengurangi beban mengajar kalau bagi guru, ya tidak mengurangi beban kewajiban kepala sekolah melaksanakan fungsi kepala sekolahnya. Ada angka kreditnya khusus. Ada banyak sebetulnya di situ, ada PIGP, kemudian ada membina ekskul, tapi masa sih kepala sekolah ikut membina ekskul gitu kan? Ya nggak usah masukkan lah gitu. Ya, oke. Jadi kalau di sana judulnya menjadi pengawas penilaian, kan sebetulnya kan ya kalau yang namanya pengawas penilaian berarti mengawas di dalam ruangan. Tapi semua, lah kalau hanya pengawas di ruangan terus panitia nggak masuk, gitu kan? Ya sebetulnya mah panitianya, kepala sekolah, penanggung jawab, semuanya yang terlibat dalam proses penilaian akhir tahun, akhir semester, ya itu harus masuk ke dalam deskripsi ini gitu. Ini udah 1, 2, 3. Kemudian yang keempat ini mengikuti diklat fungsional. Ini ada macam-macam, bisa 30 jam, kemudian 81, kemudian intinya yang bisa mendapatkan angka kredit 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya. Enaknya SKP atau kinerja kita yang masih percobaan ini, perencanaan Januari bahkan sampai sekarang mau Desember pun masih bisa diubah-ubah. Kalau kemarin sudah bikin, masukkan misalnya ini diklat fungsional, tapi ini sudah mau Desember, belum tercapai, ini nggak ada nih diklat, ya udah hapus lagi. Iya, hapus lagi. Kalau memang tidak tercapai, daripada misalnya masih tetap ada, nanti pencapaiannya kosong, mengurangi nilai kan. Nanti mah ke depan, Januari, ya akhir Januari sudah cut off perencanaan. Ketika merencanakan mau bikin PTK, ya tetap nggak akan bisa dihapus sampai dengan Desember. Kalau kemudian 1 tahun tidak bisa bikin PTK, PTK-nya tidak tercapai. Merencanakan kuantitas 1 PTK dengan angka kredit 4, realisasinya 0, ya itu akan berpengaruh terhadap nilai kinerjanya. Seperti itu. Gitu. Ya, jadi kalau sekarang sih ini masih bisa. Tapi secara umum ya harusnya setiap tahun ada gitu secara umum nih. Yang namanya diklat. Kemarin saya sampaikan juga di Pak Maman. Apalagi untuk guru-guru. Guru-guru itu ya kan kenaikan pangkat itu regulernya kan 4 tahun sekali. Rata-rata kebutuhan sertifikat pengembangan diri itu rata-rata 3 atau 4. Artinya berarti 1 tahun 1. Itu kan 1 tahun 1. Nah, kalau 1 tahun 1 nunggu diklat dari dinas, nunggu diklat dari kabupaten, provinsi, LPMP, ya susah. Diklat itu enggak setiap tahun ada, enggak mungkin juga kuantitasnya banyak untuk semua orang. Artinya ya makanya harus merancang ini nanti nyari diklat. Gitu kan? Nyari diklat di mana ada diklat yang memang diklat itu dibutuhkan dan ya sebetulnya memang kalau bicara prosedural kan di setiap sekolah itu ada tim PKB merancang tuh. Ini butuhnya apa, si B butuhnya apa. Kemudian nanti ngusulin ke dinas atau ngusulin coba sih adain kegiatan diklat ini itu dan lain-lain. Itu prosedur. Tapi kan ini belum sampai ideal ke sana. Tapi artinya apa?
Artinya kita punya cara sebetulnya supaya kebutuhan pengembangan diri guru-guru di sekolah itu bisa tercapai setiap tahun minimal satu, itu dirancang oleh sekolah masing-masing. Seperti halnya kalau mungkin guru-gurunya ada yang ikut MGMP, ya berarti bisa di MGMP. Tapi kan yang ikut MGMP atau yang MGMP-nya jalan kan juga nggak semua. Ya, di tingkat rayon juga nggak semua MGMP jalan. Di tingkat kabupaten dari Sumur harus ke Pandeglang ongkosnya harus berapa, gitu kan? Artinya apa? Bisa diakomodasi oleh sekolah. Adainlah kegiatan semacam MGMP atau yang disebut dengan kelompok kerja guru. Perhitungannya nanti kan satu hari itu hanya satu hari melaksanakan kegiatan itu dengan angka kredit 0,15. Artinya untuk bisa mendapatkan satu sertifikat kegiatannya minimal dilaksanakan 7 kali. 7 kali tidak harus berurutan 7 kali. Hitung aja 1 tahun 7 kali pertemuan untuk in-house training lah katakanlah. Iya kan? 1 tahun 12 bulan. Cuman sekolah ngadain 7 kali. Kan tidak setiap 1 bulan sekali. Itu maksudnya. Adainlah itu kegiatan. Boleh saja ketika pengawas pembina datang sekalian Pak in-house training. Jadi nanti dicatat itu kehadirannya dan lain-lain. Ya kan? Nah, setelah 7 kali in-house training itu, nanti memang tetap siapa yang mengeluarkan sertifikat? Apakah kepala sekolah? Nggak bisa. Boro-boro kepala sekolah, sekdi saja nggak bakalan diakui sertifikatnya. Gitu kan? Buatlah laporan sekolah, laporan kegiatan in-house training selama 1 tahun. Pelaksanaannya tanggal sekian, materinya A, tanggal sekian, materinya B, daftar hadirnya dilampirkan, dan seterusnya. Bikin sertifikat, bawa ke kepala dinas, Pak, tinggal tanda tangan. Itu. Solusinya, ketika nanti pengawas datang ke sekolah, itu anggap dia sedang melaksanakan in-house training. Bisa, seperti itu. Siapkan daftar hadir, materinya apa. 7 kali sebenarnya. 7 kali, cukup 7 kali pertemuan. Iya, Jadi nanti kegiatannya apa? Kegiatan kelompok kerja guru in-house training di sekolah. Nanti materi kan ada struktur materi tuh. Materi A tanggal hari ini tanggal sekian materinya A, tanggal sekian hari ini materinya B dan seterusnya. Nanti itu menjadi dokumen ke dinas untuk meminta tanda tangan sertifikat. Jumlah jam pokoknya 7 kali pertemuan. Jadi nanti jumlah jam itu 7 pertemuan itu sudah ekuivalen dengan 30 JP. Dihitung aja 30 JP. Jadi 7 kali 0,15 itu 1, sekian gitu kan. 1, sekian. Nah ini, jadi nanti di SKP ini wajib semuanya ada, karena memang wajib pengembangan diri wajib ada. Kalau nggak ada ini dipertanyakan juga, ya. Kalau tidak ada dipertanyakan, kenapa nggak melakukan pengembangan diri gitu. Nah kemudian ini oke, nomor 4 oke. Nomor 5 karya tulis. Nah karya tulis ini memang tidak wajib setiap tahun. 4 tahun untuk kenaikan pangkat itu kan ya kalau misalnya kalau kepala sekolah memang sudah 4A4B itu kan wajib minimal ada 3 ya, 3 PTK plus 1 jurnal artikel jurnal. Nah berarti kan ya juga berarti kalau hitungan regulernya wajib 1 tahun 1 tahun bikin 1. Tahun pertama bikin 1 PTK, tahun kedua bikin PTK kedua, tahun ketiga bikin PTK ketiga. Nah nyambung misalnya masukin ke jurnal untuk tahun keempatnya. Jadi makanya Pak, ya berarti kan wajib juga 1 tahun 1 merancang di SKP-nya gitu. Perkara tercapai atau tidak ya itulah resikonya gitu. Nah oke ya. Ini saya bikin deskripsi atau rincian target ini, rincian target minimal yang harus ada. Mau tambahin silakan kalau memang ada yang bisa ditambahkan oleh Ibu Bapak gitu. Oke ya. Ini artikel ilmiah ini yang tadi saya bilang gitu. Kalau untuk 4B, 4C memang harus ada artikel, berarti itu harus dirancang. Mau di tahun kapannya silahkan. Ini karena ini hanya 1 dari 4 yang dibutuhkan gitu ya. Nah, artinya nomor 6 mau masuk atau tidak ini tidak masalah. Nah, nomor 7 menjadi anggota organisasi profesi ini penunjang ya. Jadi itu bisa masuk. Kemudian
Nah, ini yang merah ini penunjang juga, tapi ini saya merahin. Kenapa saya merahin? Karena ini tingkat nasional. Proses dan hasil belajar tingkat nasional sebagai pengawas, sebagai panitia ujian nasional kan sudah tidak ada ujian nasional, makanya ini dihapus, nggak ada ini. Tapi ujian sekolah masih, gitu kan? Ujian sekolah masih. Nah, nanti tahun depan kalau misalnya ada AKM, boleh nggak AKM itu dianggap sebagai tingkat nasional? Nah, tapi kan tahun ini nggak ada AKM 2020. Nah, jadi kan nggak ada tetap. Nah, tahun depan ya nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau memang bisa AKM ya berarti itu digantikan sebagai AKM. Ya, ini minimal ini seperti itu. Kalau misalnya ada yang menjadi fasilitator kan bisa tambahkan jadi fasilitator. Ya, gitu. Oke. Jadi paling tidak ada 8, karena ini nomor 8-nya dihapus. Ada 8 rincian target yang harus dimasukkan di target tahunan, di SKP tahunan. Nih. Nah, proses pengisiannya gimana? Nih saya contohkan. Untuk yang sudah ngisi ya tinggal lihat saja bagi yang belum. Ini tadi kan kita sudah masuk ke, oke, saya ulang lagi. Ini biasanya kalau ditinggal lama dia loading lagi. Kembali lagi ke halaman muka e-kinerja ya, seperti ini. Kemudian dibuka di SKP-nya, diklik. Target dan realisasi tahunannya diklik. Kemudian kita masuk di target. Ini target SKP ya. Kita masuk target SKP. Ini ada gambarnya di bawahnya, ikonnya. Ini yang diklik target SKP. Nah, kalau sudah target SKP-nya diklik, muncullah seperti ini. Ini sudah diisi nih. Sudah. Barusan ya. Orang tadi juga baru di. Oke. Jadi nyambung, Bu. Ibu buka di situ, saya buka di sini, nyambung. Oke. Iya. Oke. Nah, apa yang belum, Bu? Kurikulum sudah, pengawas sudah, yang belum apa tadi? Diklat ya? Diklat. Oke. Nah, kalau oke. Jadi tidak copy paste tidak? Ini jadi intinya gini, untuk target tahunan itu memang sudah disiapkan di aplikasi, kita tinggal pilih. Nah, kita tinggal pilih. Maka kita tidak copy paste. Nanti yang tidak disiapkan memang. Nah, kalau yang sudah ngisi awal-awal nih Pak Gun-Gun, yang lain juga nanti guru-guru kasih tahu. Kalau yang ngisi dulu-dulu, udah dari awal-awal ngisi bahkan sebelum April udah ngisi, itu angka kreditnya waktu itu kosong. Sekarang sudah ada angka kreditnya, silahkan diedit. Sekarang diedit. Jadi yang angka kreditnya masih kosong diedit. Edit sesuaikan dengan tampilannya sekarang, nanti angka kreditnya bisa masuk. Ya, silakan nanti dicoba saja diedit. Ini. Nah, ketika klik tambah munculnya seperti ini. Kan sebetulnya di sini nih. Nih ya Pak Adi. Jadi kegiatan tahunannya kan sebetulnya kalau kita misalnya tadi punya mengikuti kegiatan diklat, mengikuti diklat fungsional, kan sebetulnya udah aja sih copy paste langsung masukkan ke sini. Ke sini ya. Nah, ini kan sistem nih aplikasinya. Nah, kemudian dia itu ada angka kredit, sehingga kalau copy paste itu nanti nggak nyambung ke angka kredit. Nah, caranya gimana? Ya, ini kita lihat di bagian bawah. Ini pilihannya ada di sini. Ada 98 pilihan. Ya kan? Ini bisa dilihat nih. Ada 98 pilihan kegiatan. Kita akan milih satu tadi, mengikuti diklat fungsional. Nah, untuk mencarinya ini harus sesuaikan dulu karena kalau kemarin saya tidak terlalu fokus ke jenis gurunya di sini. Tapi sekarang sudah ada angka kredit, maka angka kredit itu harus sesuai dengan jabatan gurunya. Walaupun ada yang belum pas banget karena jabatan guru itu untuk golongan lebih dari satu. Padahal angka kredit itu tiap golongan beda. Oke. Nah, Pak Iip ini sudah guru madya. Kita akan mencari diklat. Kalau harus dicari satu persatu next susah ketemunya ya. Jadi ketik di sini diklat atau oke, nanti kalau nggak ketemu kita cari dengan kata kunci yang lain. Misalnya dengan kata diklat, cari. Nah, ketemulah di sini. Jadi pilihannya tinggal 5 saja, nggak perlu susah-susah.
Ya. Nah, yang mana nih yang dipilih? Apakah yang 30 ataukah yang 81? Sesuaikan kan? Nah, ambil contoh yang paling ini saja dulu. Misalnya nih, yang sertifikatnya 1 dulu, 30 JP. Ini kliknya di sini ya. Kliknya di sini salin. Ketika klik salin nggak perlu paste, sudah langsung muncul. Ya. Oke. Mengikuti diklat fungsional. Target kuantitasnya untuk ya satu sertifikat. Jadi nanti dari diklat ini akan mendapatkan 1 sertifikat. Angka kreditnya sudah muncul di situ 1 ini sudah tidak akan bisa diubah karena sistem ya sudah otomatis. Target waktu 12 bulan. Ini yang kadang-kadang menjadi bahan diskusi. Masa diklat 30 JP 1 tahun, bukan 1 tahun diklatnya, tapi masa kapan mau diklatnya itu di dalam rentang waktu 1 tahun. Gitu. Mau di bulan kapanpun silahkan gitu ya. Gitu. Bukan target waktu pelaksanaan diklatnya. Biaya 0, diisi boleh nggak diisi juga nggak apa-apa. Simpan. Oke. Nah, masuk diklat. Kadang-kadang pengaruh server ngisi 1 masuk 3, hapus 2 gitu ya. Ya. Nah, itu yang saya bilang. Di angka kredit ini masih ada 2 pilihan. Saya belum tahu ini belum menghitung, saya belum menghitung. Nanti coba dihitung. Misalnya ini misalnya nih, ini yang bisa kelihatan di sini. Ini tadi Bu Min menuliskan memilih yang kepala sekolahnya 29,75. Golongannya berapa? 4B. Harus 4B 29,75. Ya. Tapi di pilihannya coba kita lihat ya. Biasanya memang selalu ada 2 pilih. Di pilihannya selalu ada 2. Oke. Ya, ini kan faktor unsur utamanya ya. Jadi kepala. Jadi itu angka kredit utama. Oh, karena sudah keluar. Nah, ya oke. Ini contoh menjadi kepala sekolah ketika dipilih ini untuk golongan guru. Di sini kan guru madya. Ini ada muncul 29,75 dan ada 29. Ini kan juga membingungkan sebetulnya. Yang dipilih yang mana? Itu hampir semua. Nanti misalnya wali kelas juga 2 pilihan, semuanya 2 pilihan. Nah, ya, saya kira ini memang unsurnya adalah unsur manajemen aplikasi di BKD ataupun BKN yang ini kan juga angka kredit kan munculnya baru. Ketika awal kan nggak ada, gitu ya. Bahkan saya sering ngomong udah nggak usah pikirin angka kredit karena itu sistem. Ya memang benar gitu. Oke, apa ya? Saya pengen membuktikan dulu sebetulnya ini ngitungnya dari unsur apa sehingga punya 2 pilihan. Sehingga kita nanti bisa tepat memilih. Apa ya? SKP, PKG, SKP. Ini 4B. 4B itu 4B 119. 119 bagi 4 berapa? Pak Gun? 119 bagi 4. Oh, ini ada nih. Ada nih. 29 pas. 29 apa 29,75? 29,75. Nah, saya tahu sekarang. Kenapa pilihannya 29,75 dan 29 untuk yang guru madya. Guru madya kepala sekolah, kenapa di sini ada 975 dan 29? Karena guru madya itu golongan 4A, 4B, 4C. 4A, 4B itu sama, 4C itu beda angka kreditnya. Nah, kalau 4A, 4B itu hitungan angka kreditnya adalah sebentar. Nah, ini
4A 4B itu 29,75. Nih lihat. Ini standar normal ya, standar normal dengan angka penilaian kinerja baik. Nah, kalau yang 4C ini 29. Nah, jadi di situ ada dua pilihan. Tapi kan orang nggak tahu nanti nih milihnya yang mana. Karena basisnya basis jabatan, bukan basis golongan di kinerjanya. Kalau di kinerjanya basisnya golongan sih langsung harusnya. Angka kredit basisnya basis golongan, bukan basis jabatan. Karena jabatan fungsional itu ada dua golongan, kecuali madya tadi ada 3. Gitu. Yang angka kreditnya beda-beda. Ini contoh standar. Oke ya, ketemu ya berarti ya. Nah, kalau nanti wali kelas itu misalnya wali kelas ada yang itu harus dilihat di golongan berapa gitu kan. Yang penting gini, wali kelas itu adalah 0,05 kali angka kredit utama. Bingung juga harus ngitung. Udah, yang penting isi aja dulu lah nanti gampang. Gampang nanti kita bikin tabel kalau ini. Isi aja dulu, yang penting terisi dulu. Oke ya. Ini Bu Min tadi sudah masuk mana nih? Ya, ini sudah menjadi, jadi yang dipilih 29,75 ini udah cocok, udah pas, udah betul. Kecuali yang 4C ya, nanti 4C beda. Oke. Kemudian 1, 2, 3. Menyusun PTK enggak ya? PTS enggak ya? Enggak usah. Udah enggak akan naik pangkat ini. Anggota profesi pasti ya? Udah di-entry di situ belum? Belum. Oke. Anggota profesi tambah. Pilih di sini anggota profesi ini guru madya, kemudian profesi. Jadi ketik saja di situ bagian dari kalimat yang mungkin Bapak Ibu prediksikan menggunakan kata itu nanti. Nah, ini kan langsung muncul. Menjadi anggota profesi sebagai anggota aktif, sebagai pengurus. Nah, tinggal pilih. Ya, ini kalau ini jelas angka kreditnya beda dan jelas deskripsinya anggota atau pengurus gitu kan. Nah, saya sebagai anggota minimal kan anggota PGRI. Nah, klik salin, masuk ke situ kan sudah langsung target kuantitas ya satu SK satu kartu ya, kartu anggota. Nah, kalau milih di sini Bapak Ibu, ini kan pilihan yang juga banyak banget. Ya, ketik tapi nggak harus ketik semua, minimal ketik 3 huruf pertama. Tapi ngetiknya cepat. Kalau ngetiknya lambat ya K, A, R, ya nanti keluarnya R. Ya kan? Baru ketik A ya pasti keluarnya A gitu. Ya, harus cepat. Kar. Tuh, udah langsung kartu. Padahal ngetiknya cuma kar. Ya. Jadi seperti itu caranya. Kartu, dah. Target waktu sama 12 bulan, 12, biaya 0 atau nggak usah diisi, simpan. Oke. Ya. Tuh, langsung masuk angka kreditnya 0,750. Kemudian apa lagi? Pengawas ujian sekolah ya. Pengawas ujian sekolah. Oke, pengawas ujian sekolah kita cek tambah lagi. Kemudian kita cari juga di sini madya ujian. Coba. Ini juga Ibu Bapak, kalau website secara umum ketika kita ketik enter itu kan jalan. Misalnya cari atau apapun, artinya itu enter itu eksekusi ya. Tapi ketika kita ngetik ujian, enter, nggak bisa nyari, tetap diam aja. Tetap harus klik cari. Ya, harus seperti itu ya, nggak apa-apa lah kita ikuti aja. Nah, ini muncul langsung kan, ujian nasional, ujian sekolah. Ujian nasional nggak usah masukkan, tapi yang sekolah masih kita masukkan 0,08. Pertanyaan saya, Pak Adi, kalau kita masukkan ini sebagai pengawas ujian sekolah, ini ya, ini di SKP tahunan. Ini ujian sekolah yang kapan? Yang ujian, ini ujian sekolah.
Iya, berarti yang kapan? Yang kapan? US yang kapan nih? Ya, kapan? Yang Juni, Juni, Mei, ya, April, Mei, ya, April, Mei yang tahun sekarang, yang kemarin sudah dilakukan saat COVID. Ini kan sebetulnya kan aneh. Orang sudah kemarin dilaksanakan, kita mau bikin perencanaan kan gitu kan, kalau kita bicara benar-benar prosedur ya. Gitu maksudnya. Saya hanya ingin seperti itu. Nah, itu nanti untuk 2021 nanti gitu. Ini kan sudah dekat Desember. Jadi ketemuan ini kita sekarang, nanti kan bisa saja nanti ketemu lagi Januari, bikin lagi untuk 2021 gitu. Oke. Ini tadi pengawas ujian tingkat sekolah tadi ya, yang sebetulnya kemarin tuh ujian sekolah kemarin kan ada yang melaksanakan, ada yang enggak sebetulnya. Tapi kan secara umum ya melaksanakan, mau bentuknya seperti apapun gitu ya. Oke, ya. Ini target 12 bulan, simpan. Udah selesai ya, Bu Min ya, selesai ya. Ini hanya ada 6 nih punya Pak Ip. Oke, kita lanjut. Ini tahunan mah hanya seperti ini, udah selesai. Wadah SKP tahunan. Tinggal kita bikin bulanan. Ayo.